Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini ada sebuah video kaum muslimin, video Gus Miftah, di mana Gus Miftah ini sedang mengisi pengajian, kemudian disuguhi minuman kelapa muda. Ternyata kelapa muda yang disuguhkan kepada Gus Miftah ini kelapa muda busuk kaum muslimin. Ada apa sebenarnya ini kaum muslimin? Kok bisa-bisanya Gus Miftah mengisi pengajian disuguhi minuman kelapa muda busuk kaum muslimin? Jangan-jangan ini panitianya ada dendam pribadi nih sama Gus Miftah ya. Padahal juga Gus Miftah di dalam video tersebut kaum muslimin, ya di sebelah-sebelahnya ada banser yang menjaga kaum muslimin. Kenapa Gus Miftah nggak menyuruh bansernya untuk nyicip kaum muslimin ya? Kok bisa-bisanya Gus Miftah ngisi pengajian dikasih ya kelapa muda busuk? Ini ada dendam pribadi mungkin kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ngapunten nggih, degane bosok kotong kula pengen mutah kula. Ngapunten, sing golek degan niku sinten? Tuh kaum muslimin ya, itu bahasa Jawa, kata Gus Miftah kaum muslimin. Maaf, ini kelapa mudanya kok busuk ya. Jadi perut saya jadi mual, pengen muntah. Siapa yang cari kelapa muda ini tadi? Kalau kita baca captionnya kaum muslimin, kejadian tak terduga, Gus Miftah muntah. Ini degane bosok, ya, kelapa mudanya busuk ini kaum muslimin. Gus Miftah mendadak meninggalkan tempat pengajian. Ini kok usil banget ya. Gus Miftah ngisi pengajian dikasih kelapa muda busuk. Parah ini kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah itu nggak enak banget kaum muslimin, bayangkan ya, minum kelapa muda busuk kaum muslimin. Nggak kebayang rasanya kayak apa kaum muslimin. Tapi banser-banser di sebelah Gus Miftah diam kaum muslimin, nggak ada yang respon ya. Nggak ada yang nolong dan coba ngecek ya. Dicek apa bener kelapa mudanya busuk ya. Kok bisa-bisanya panitia sebelum mengasihkan ke Gus Miftah nggak dicek dulu lah, atau mungkin dicicip dulu lah, enak apa enggak? Ini kok bisa kelapa muda busuk disuguhkan ke Gus Miftah kan? Ini parah ini kaum muslimin. Ngapunten, mboten enak peteng kula. Katanya maaf, ini perut saya mual, nggak enak, pengen muntah ya. Ya iyalah, makan kelapa muda busuk. Parah ini kaum muslimin ya. Ada apa ini kaum muslimin? Apakah memang ini kesengajaan dari panitia memberikan kelapa muda untuk Gus Miftah memang dicari yang busuk karena ada ya mungkin ada dendam pribadi atau lain sebagainya? Sepertinya nggak mungkin kaum muslimin ya, sepertinya nggak mungkin kalau panitia ini sengaja memberikan kelapa muda busuk kepada Gus Miftah, itu nggak mungkin. Tapi kalau mereka nggak sengaja, artinya mereka beli kelapa muda kemudian mereka kupas saja begitu ya, mereka lubangi, mereka kasih pipet, sudah ya, tanpa mereka cek dulu, tanpa mereka cicip dulu atau cium dulu aromanya bagaimana ya, kemudian mereka letakkan di baki kemudian dikasih ke Gus Miftah, itu mungkin ya, mungkin saja. Tapi yang mengherankan juga kaum muslimin ya, aroma kelapa muda itu kaum muslimin kalau busuk itu baunya menyengat kaum muslimin, baunya tengi ya. Jadi kalau kaum muslimin pernah ngupas kelapa muda, mungkin punya kelapa muda yang udah berhari-hari ya belum dikupas, kemudian pas ngupas dia udah busuk, itu baunya luar biasa. Jadi sepertinya nggak mungkin juga kalau nggak sengaja, nggak mungkin juga. Dan kemudian banser kok diam gitu loh kaum muslimin melihat kejadian yang seperti itu. Ketika Gus Miftah sudah mulai perutnya mual ya, dia menyampaikan bahwa pengen muntah ya, rasanya mual pengen muntah karena sudah minum
air kelapa muda busuk. Kok Banser diam kaum muslimin? Nggak sigap, ya. Nggak sigap mengecek, bener nggak ini busuk? Ya. Kok didiamkan? Ya. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Wallahu a'lam bishawab kaum muslimin. Atau mungkin ini teguran kaum muslimin, ya, teguran untuk Gus Miftah, ya. Karena selama ini ya ceramah-ceramah Gus Miftah itu ya banyak yang nggak beres kaum muslimin, ya. Bahkan kemarin itu yang solawat, ya, solawat kok lagunya matane picek kaum muslimin. Di sana juga joget-joget laki-laki perempuan, ya, campur baur. Ya Allah, parah kan kaum muslimin? Parah. Tuku bawang kleru mrico wis kepacut sayang mong pianggap Semarang kaline budak sing disayang matane sing disayang Ide-ide gorengan kopi diseret sapi Amit-amit bocah saiki burung ijo wis wani ngeloni burung ijo Tuh kaum muslimin, ya, katanya solawat pakai musik, ya, jogetan jingkrak-jingkrak laki-laki perempuan campur baur, ya, ditambah lagi liriknya lirik jorok kaum muslimin. Apa pantas yang seperti itu disebut solawat, ya? Yang seperti ini kaum muslimin menjadi masalah, ya. Ya kalau di hadapan jamaahnya ya aman-aman saja Gus Miftah, ya. Mungkin jamaahnya nggak akan berani negur kaum muslimin, ya. Jamaahnya mungkin sesama apa ya, sesama pembesar ormas mereka ya nggak berani negur karena punya nama besar, penceramah yang sudah kondang, jadi nggak berani negur. Akhirnya apa? Yang negur Allah Subhanahu Wa Taala, mulutnya disumpal dengan apa? Dengan kelapa muda busuk, ya. Supaya apa? Supaya introspeksi diri. Ya ini kan parah kaum muslimin. Sholawat apa yang seperti itu? Ya bahkan ada ceramah lain dari Gus Miftah itu kaum muslimin. Jadi di dalam ceramah itu Gus Miftah pengen melestarikan perkataan-perkataan kotor. Katanya itu kearifan lokal. Ini kan parah kaum muslimin. Kenapa Gus Miftah itu sering bilang dancuk? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalau kita melupakan dancuk nanti diaku-aku oleh Malaysia. Saat ini lah nopo-nopo diaku Malaysia, reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia. Lah wong Indonesia wis ra ono sing wani ngomong dancuk, suwe-suwe engko dancuk diaku-aku Malaysia. Daripada diaku-aku sakniki kula budayake. Tuh kaum muslimin, kenapa Gus Miftah kalau ceramah biasa mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, ya, khususnya perkataan afwan nih kaum muslimin, ya, dancuk, ya. Itu kan perkataan kotor kaum muslimin, ya, perkataan yang buruk kaum muslimin, ya. Dan dia takut kalau perkataan buruk tersebut nanti diklaim sama Malaysia katanya. Ya biar perkataan buruk, untuk apa kaum muslimin? Ya, dan dia pengen melestarikan kaum muslimin karena takut nanti diklaim Malaysia. Kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancuk lagi, itu nanti diklaim sama Malaysia bahwa itu adalah punya Malaysia. Padahal kalau perkataan buruk itu untuk apa sih kaum muslimin? Ya, Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi orang itu kalau nggak bisa berkata baik, ya mending diam. Kalau memang dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, ya, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Lah kok bisa ini malah seorang dai, seorang penceramah mau melestarikan perkataan kotor? Untuk apa kaum muslimin? Ya coba kalau perkataan-perkataan yang seperti itu ya dilemparkan kepada guru-gurunya si Miftah, boleh nggak kaum muslimin? Atau mungkin santri-santri yang di kelompoknya Gus Miftah itu kalau lagi nggak enak hati, ya lagi pikiran sumpek, ya ditegur sama gurunya,
kemudian misuh seperti itu. Boleh kaum muslimin. Atau mungkin santri-santri dari kelompoknya Gus Miftah ya, suruh membudayakan lah yang seperti itu ya, suruh mereka misuh-misuh di dalam pondok pesantren itu ya, kalau nggak kena gamprat sama Pak Kiainya. Ya, itu kan jelas perkataan-perkataan buruk kaum muslimin ya. Jadi pantaslah kalau misal Gus Miftah ini disumpal dengan kelapa muda busuk ya. Ya mungkin panitianya nggak sengaja kaum muslimin. Ya, apakah memang kelapanya itu sudah busuk dari awal, kemudian panitia kurang teliti, atau memang awalnya kelapa itu bagus? Ya, kemudian ketika disuguhkan, ya karena mulutnya Miftah ini mulut yang nggak terkontrol, nggak bener, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat kelapa muda itu menjadi busuk. Supaya apa? Supaya menjadi bahan introspeksi untuk si Miftah ini. Ya, mudah-mudahan ke depan dia sadar kaum muslimin bahwa mulutnya itu harus dijaga ya. Karena banyak sekali ceramah-ceramah dari Gus Miftah ini yang nggak bener kaum muslimin ya. Mudah-mudahan dengan teguran disuguhi kelapa muda busuk ini kaum muslimin itu bisa menjadi bahan introspeksi Gus Miftah, dan mudah-mudahan dia sadar kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.